Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan yang baik ini. Kita bisa kembali belajar secara online. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kelas 8, yaitu semester genap, yaitu pada bab 3 tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Oke, sudah siap belajar? Baik, kalau kalian sudah siap, mari kita langsung saja masuk ke pembelajaran hari ini. Kalian perhatikan, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari, yaitu kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, dengan meliputi proses berdirinya Daulah Ayyubiyah, peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, dan pemimpin besar Daulah Ayyubiyah. Bagaimana perkembangannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Baik, sebelum kita mulai ke materi, ini ada nilai karakter yang dikembangkan dalam pembahasan kali ini, yaitu takwa, semangat, gigih, peduli, cinta tanah air, dan kreatif. Nah, diharapkan setelah kalian belajar materi ini, nanti kalian akan tambah semakin takwa, semangat, gigih, peduli, cinta tanah air, dan juga kreatif. Baik, anak-anak semuanya, kita langsung masuk ke proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kalian perhatikan, ini adalah gambaran ilustrasi Salahuddin Al-Ayyub, yaitu sosok pendiri dinasti Ayyubiyah. Perhatikan, Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hijaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermadzhab Sunni, menggantikan kesultanan dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke. Kalau bisa, ayo kita lanjutkan. Amati gambar di bawah ini. Ini adalah beberapa gambar ilustrasi yang mengenai sosok pemimpin dinasti Ayyubiyah dan wilayah-wilayah kekuasaan serta peninggalan dinasti Ayyubiyah. Nah, dari gambar-gambar tersebut mungkin kalian bertanya-tanya ya. Di antaranya,
mengapa kita perlu mempelajari sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah? Hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita kupas ya. Nanti kita akan jawab bersama di materi ini. Ayo, kita langsung masuk ke materi. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua kekhalifahannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Nah, lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah-daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah, di antaranya Daulah Idrisiyah di Maroko, Daulah Aghlabiyah di Tunisia, Daulah Tuluniyah, Daulah Ikhsidiyah, Daulah Hamdaniyah, dan yang terakhir Daulah Tahiriyah. Nah, ini adalah daulah-daulah kecil yang melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah semenjak dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Nah, selanjutnya adalah berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said ibnu Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pun pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Ini adalah Daulah Fatimiyah. Kemudian setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahannya kota Kairawan, Tunisia. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Jadi kita sebelum masuk ke Daulah Ayyubiyah, kita bahas dulu Daulah Fatimiyah. Karena Daulah Ayyubiyah ini adalah muncul menggantikan Daulah Fatimiyah. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah, yaitu pada tahun 1160 sampai dengan 1171 Masehi.
mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, inilah Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah mengalami kemunduran pada masa pemerintahan khalifah terakhir, yaitu Al-Adid Billah, karena ada serangan dari luar dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Syirkuh bersama saudaranya Salahuddin Al-Ayyubi ditugaskan oleh Gubernur Syria Nuruddin Sami untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Nah, rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang Perdana Menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persekongkolan dengan tentara salib. Akhirnya, Panglima Asaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian, kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Syirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya ditampuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Syirkuh. Nah, dengan julukan Al-Malik An-Nasir, pemimpin yang suka menolong ini. Jadi, awal mula karir dari Salahuddin Al-Ayyubi menjadi Perdana Menteri Mesir. Kemudian, saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir. Apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Nah, setelah Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah meninggal, Salahuddin kemudian menjadi penguasa di Mesir dan mendirikan dinasti Ayyubiyah. Nah, ini adalah cerita singkat dari berdirinya dinasti Ayyubiyah. Sampai di sini bisa dipahami ya, anak-anak? Ya. Oke. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian dalam perjalanan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, perkembangan-perkembangan apa yang sudah pernah ditorehkan, yaitu diantaranya dalam bidang pendidikan, bidang ekonomi, perdagangan, militer, dan pertahanan, dan yang terakhir bidang pertanian. Nah,
Untuk keempat bidang ini sangat maju pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Baik, kita akan pelajari satu persatu dari bidang pendidikan. Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandaria, di antara madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah, maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ini adalah perhatian pemerintah dinasti Ayyubiyah terhadap bidang pendidikan madrasah yang sangat besar, yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerjasama dengan penguasa Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Selain itu, dimulai percetakan mata uang dirham campuran atau furus. Dalam bidang industri, pada masa Ayyubiyah sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Juga sudah ada pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Nah, jadi masa Daulah Ayyubiyah, bidang perekonomian dan perdagangan sudah sangat maju. Ini dibuktikan dengan adanya uang atau dirham. Kemudian perdagangan juga di Laut Hindia Tengah, serta berdirinya pabrik atau perindustrian. Oke, anak-anak, bisa dipahami ya. Ini bidang ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya dalam bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan.
Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok kota di Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Al Jabal Sultan. Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan sebutan Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Oke, anak-anak. Selanjutnya dalam bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Nah, inilah gambaran perkembangan dinasti Ayyubiyah pada waktu itu. Oke, anak-anak semuanya, demikian yang dapat kita bahas untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nah, agar kalian bisa lebih memahami materi ini, maka akan saya kasih beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab dengan benar. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 3 daulah yang memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Yang kedua, siapakah khalifah terakhir dinasti Fatimiyah? Yang ketiga, siapakah pendiri dinasti Ayyubiyah? Keempat, nama dinasti Ayyubiyah diambil atau dinisbatkan kepada siapa? Yang kelima, siapakah nama dari paman Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang melakukan ekspedisi ke Mesir? Yang keenam, siapakah Perdana Menteri dinasti Fatimiyah yang melakukan pemberontakan dan bersekutu dengan tentara salib? Yang ketujuh, kemajuan dinasti Ayyubiyah meliputi bidang apa saja? Yang kedelapan, madrasah yang dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi diberi nama apa? Yang kesembilan, benteng yang dibangun oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi diberi nama apa? Dan yang terakhir, yang ke-10, jelaskan secara singkat kemajuan dinasti Ayyubiyah pada bidang pertanian. Nah, untuk di antara 10 poin ini semua sudah saya jelaskan di atas tadi. Oke ya. Semoga bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Pesan saya, silahkan kalian cermati. Kalau belum paham, kalian bisa putar lagi videonya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembelajaran online berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.